Saya cuma ingin mengingatkan para pengurus, baik dari pengurus besar sampai pengurus serendah-rendahnya, kita ini diamanahkan sebagai pengurus. Karena itu saya berharap waktu yang tinggal beberapa tahun ke depan sebagai pengurus, ayolah kita optimalkan, kita maksimalkan, karena kita sudah diamanahkan oleh jamaah kita memimpin organisasi ini. Jamaah kita sangat menunggu akan kerja-kerja dari kita semuanya. Karena itu semua yang berhadir malam ini dengan segala perangkat jabatan yang sudah diamanahkan kepada kita, mohonlah saya untuk kita saling bersinergi, saling membesarkan untuk kemajuan organisasi yang kita cintai ini. Yang kedua, dari sisi ibadah, karena saya adalah imam di Jam'iyah Wasliyah hari ini yang diamanahkan, saya perlu mengingatkan seluruh anggota organisasi, kita ini punya misi tidak hanya sebagai ibadullah, hamba Allah, tapi kita juga menjadi khalifatullah, pelanjut risalah Allah. Karena kita adalah pelanjut risalah Allah, maka kita menjadi teladan contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu saya ingin mengingatkan pendapat dari seorang pengarang tafsir fi zilalil Quran, Imam Sayyid Qutb, mengatakan dan bertanya kepada para kadernya, bertanya kepada jamaahnya 5 pertanyaan. Bila dijawab kader dan jamaahnya 5 itu dengan ya, maka dia berhasil sebagai imam di tempat itu dari sisi kualitas ibadah. Tetapi bila jawabannya belum ya, masih tidak atau ya, tidak atau tidak ya, berarti ada yang perlu kita sempurnakan ke depan. Pertanyaan itu adalah, saya mohon maaf tidak mengajari 5 berduri, tapi saya hanya membacakan pertanyaan ini supaya ini menjadi evaluasi bagi saya, bagi kita sebagai ibadallah untuk kita menjadi khalifatullah. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah sholat kita hari ini tepat waktu atau tidak? Saya mengingatkan kepada para kader, para da'i, para jamaah wasliyah, para pengurus, kalau ada rapat-rapat, janganlah rapat itu melewati waktu sholat. Saya mengharapkan rapat-rapat kita lakukanlah kalau memang jamnya tidak mengganggu pekerjaan, atau pengurusnya lebih banyak barangkali sekarang menjadi wirausahawan, saya menyarankan di hari Senin dan di hari Kamis, dan diakhiri dengan berbuka puasa bersama. Saya pikir ini harus kita mulai dan lakukan, terutama di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah kita. Kalau ada rapat dewan guru, rapat dosen, rapat pengurus, saya menyarankan di hari-hari itu, dan akhiri dengan berbuka puasa, supaya keberkahannya muncul. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah hari ini sholat kita tepat waktu atau tidak? Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita berjamaah sholatnya atau tidak? Saya sangat merasa terpukul ketika ada da'i wasliyah yang tinggal di dekat masjid, tetapi jarang ke masjid itu. Dia lebih sibuk mengisi masjid orang lain. Saya hanya ingin mengingatkan, sesibuk-sibuknya kita mengurus masjid yang lain, karena kebetulan kita adalah ustadz yang mengisi pengajian, tolonglah di waktu subuh setidaknya, di hari-hari tertentu, kita datang ke masjid di mana ada di dekat rumah kita. Itulah sesungguhnya sibrah kita. Itulah sesungguhnya yang diteladankan oleh ulama-ulama kita, dan beliau-beliau meneladani kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pertanyaannya adalah, apakah hari ini atau malam kita ada bangun untuk sholat malam? Saya pikir ini sesuatu yang berat, tetapi bagi leader, bagi pemimpin, bagi pengurus, khususnya bagi kita sebagai da'i, saya berharap yuklah kita biasakan. Tidak bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Tidak bisa 4 rakaat, 6 rakaat. Saya pikir kalau di Jakarta sekarang waktu subuh 4:10 menit atau 4:15 menit, kita bangun jam 3:30 atau jam 4 pun masih sempat untuk sholat malam. Apalagi di luar Jakarta. Yang keempat pertanyaannya adalah, apakah hari ini ada kita mentilawah Al-Quran atau tidak? Saya sebenarnya sangat setuju
Kalau tadi kita diajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Artinya para pengurus Al-Wasliyah sangat dianjurkan untuk benar bacaan Qurannya. Bagi yang belum benar, saya berharap untuk belajar dan untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena simbol wasliyah itu adalah setidak-tidaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa menjadi imam di sekitarnya, dan kuping orang tidak sakit mendengar bacaan kita. Setidak-tidaknya itu. Yang terakhir pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita ada bersilaturahim atau tidak? Silaturahim yang dimaksud adalah berbagi rezeki atau tidak. Nah, karena itulah saya terima kasih lagi-lagi kepada Adinda Afan dan kawan-kawan di bidang riset dan digitalisasi. Forum Senin malam ini adalah bahagian menyelamatkan saya untuk bersilaturahim, menyapa Indonesia, menyapa warga Wasliyah. Dengan demikian, kita setidak-tidaknya setiap pekan bisa saling mendengar, bisa menambah ilmu, dan saya barangkali sudah setiap Senin berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menggurui, tapi hanya mengingatkan kepada kita semua, sehingga dengan demikian insya Allah organisasi kita ini semakin takarrub, semakin gesit, semakin menunjukkan kiprahnya, terutama perbaikan sumber daya kita masing-masing.